Dewan Pimpinan Pusat PDIP akan segera mengumumkan pemecatan terhadap 27 kadernya sejumlah pelanggaran yang mereka lakukan di pemilu Pilpres hingga Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari konsolidasi partai untuk menjaga kedisiplinan secara internal menjelang Kongres Partai tahun depan. Menurut Hasto, langkah ini juga sebagai bentuk penegakan disiplin yang lebih tegas terhadap kader yang tidak loyal terhadap keputusan partai. Hasto belum mau mengungkapkan daftar nama-nama kader yang akan diberikan sanksi tersebut. Namun kata dia, mereka dinilai telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran berat seperti mendukung pasangan calon lain di pemilu, bermain dua kaki, hingga tak menjalani instruksi dari partai. Artinya, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, pemecatan ini diputuskan menyusul adanya pelanggaran disiplin, termasuk mendukung pasangan calon di luar usungan PDIP serta dianggap bermain dua kaki dalam kontestasi Pilkada 2024. Menurut dia, Jokowi telah keluar dari garis partai, mencalonkan putranya mendampingi Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo Gibran saat ini adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pilpres 2024. Salah satu alasan utama pemecatan ini adalah keterlibatan kader dalam mendukung paslon lain termasuk pada Pilpres 2024. Misalnya, Budiman Sujatmiko secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kasus serupa juga terjadi pada Effendi Simbolon yang mendukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, dalam surat pemberhentian Effendi, PDIP memberikan sanksi pemecatan karena melanggar instruksi DPP terkait Pilkada Jakarta 2024. Seperti diketahui, PDIP mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Namun Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono Anung. Atas dasar itu, PDIP memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024. Effendi Muara Sakti Simbolon memang terkenal sebagai seorang politisi senior Indonesia yang dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia politik, Effendi telah menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan nasional. Selain sebagai politisi, Effendi juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha yang sukses. Effendi lahir pada 1 Desember 1964 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga yang berdarah Batak dengan nilai-nilai yang kuat dalam menjunjung pendidikan dan kerja keras. Kehidupan awal Effendi pun penuh tantangan, tetapi semangatnya untuk belajar dan berkembang mendorongnya mencapai banyak hal dalam kehidupan. Sebelum terjun ke dunia politik, Effendi Simbolon adalah seorang pengusaha sukses. Ia memulai karir bisnisnya di sektor perdagangan dan jasa. Kemampuannya dalam membaca peluang dan membangun jaringan menjadikan Effendi salah satu pengusaha muda yang cukup dikenal di kalangan bisnis pada masanya. Kesuksesannya di dunia bisnis menjadi modal penting bagi Effendi untuk memperluas pengaruhnya di bidang lain termasuk politik. Ia percaya bahwa pengalaman dalam mengelola usaha dapat diterapkan dalam mengelola pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Effendi Simbolon mulai aktif di dunia politik pada akhir 90-an, bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ia menjadi anggota DPR RI pertama kali pada tahun 99 dan terus terpilih pada periode-periode berikutnya, menjadikannya salah satu politisi dengan pengalaman panjang di parlemen. Sebagai anggota DPR RI, Effendi telah duduk di berbagai posisi strategis, termasuk Komisi 1 yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen. Dalam posisinya ini, Effendi aktif menyuarakan berbagai isu penting, termasuk modernisasi alat utama sistem senjata, diplomasi internasional, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Effendi dikenal sebagai politisi yang tegas dan kritis. Ia tidak segan mengungkapkan pandangannya, bahkan ketika itu berarti harus berserbangan dengan kolega atau pemerintah. Sikap ini seringkali membuatnya menjadi sorotan media, tetapi juga menunjukkan integritasnya sebagai wakil rakyat. Sebagai politisi senior, Effendi juga vokal dalam isu pemberantasan korupsi. Ia sering mengkritik sistem birokrasi yang dianggap terlalu rumit dan berpotensi memicu praktek korupsi. Selama karirnya, Effendi Simbolon tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang menonjol adalah pernyataannya yang kerap dianggap kontroversial atau memancing perdebatan di ruang publik. Namun, ia selalu menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan untuk memperbaiki sistem dan kebijakan, bukan untuk menyerang pihak tertentu. Baru-baru ini saja, dukungan Effendi Simbolon yang berseberangan dengan partainya bukan pertama kali ini terjadi. Pada pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024, dia juga menyebut Prabowo Subianto menjadi figur yang cocok menakodai Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Effendi dalam Rakernas Panguan Simbolon Dohot Indonesia di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli 2023. Saat itu Prabowo masih berstatus menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan merupakan bakal calon presiden yang ditetapkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Padahal PDIP yang merupakan partai Effendi telah menetapkan dan mendeklarasikan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Meskipun demikian, keberanian Effendi dalam menyuarakan pandangannya seringkali mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ia dianggap sebagai politisi yang tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga memiliki komitmen untuk memperjuangkan perubahan. Dengan integritas dan semangatnya, Effendi Simbolon tetap menjadi salah satu tokoh yang disegani di kancah politik Indonesia, dan ia juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.